Hampir seluruh mata uang dunia bertekuk lutut terhadap dolar Amerika Serikat termasuk Indonesia. Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berlanjut hingga saat ini. Bahkan rupiah sudah bergerak tidak berdaya terhadap greenback selama 5 bulan beruntun. Dan bahwa rupiah menembus level 15.600 yang menjadi paling parah selama 9 bulan terakhir. Lantas apa yang menyebabkan rupiah keok terhadap dolar Amerika Serikat? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Nestapa Rupiah gara-gara The Fed. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup di posisi Rp15.605 per dolar Amerika Serikat atau melemah 0,03% terhadap dolar Amerika Serikat per akhir pekan lalu atau di 6 Oktober 2023. Posisi ini adalah yang terendah sejak 6 Januari 2023 atau dalam 9 bulan terakhir. Artinya posisi rupiah hampir menjadi yang terburuk sepanjang tahun ini. Bahkan beberapa menit setelah pembukaan perdagangan hari ini, 9 Oktober, rupiah sempat anjlok hingga 15.660 per dolar Amerika Serikat atau terlemah sejak 28 Desember 2022 atau 10 bulan terakhir. Kekhawatiran pasar semakin jelas khususnya terhadap inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini yang diproyeksikan masih cukup tinggi dan cukup jauh dari target The Fed yaitu di kisaran 2%. Rally bearish rupiah terjadi sejak Mei 2023 yang konsisten terdepresiasi selama 5 bulan beruntun, yaitu dari periode 1 Mei hingga 6 Oktober 2023 atau sebesar 6,4%. Bahkan kalau di total, rupiah ini telah terkoreksi selama 19 pekan, hanya menguat 3 pekan dan 1 pekan ini tidak mengalami perubahan sama sekali atau stagnan sejak Mei 2023. Kita akan lihat seperti apa pergerakan rupiah sepanjang tahun ini. Bisa dikatakan rupiah mengalami volatilitas cukup tinggi pada tahun ini. Pergerakan rupiah tahun ini berada di rentang 14.665 hingga 15.630 per dolar Amerika Serikat. Salah satu sentimen utama koreksi rupiah disebabkan oleh selisih suku bunga di Amerika Serikat dan pasokan dolar di Indonesia yang menipis. Kalau kita flashback di awal tahun tepatnya di 6 Januari, nilai rupiah sempat terpuruk hingga menyentuh Rp15.630 per dolar Amerika Serikat. Hal ini disinyalir akibat cadangan devisa Indonesia yang saat itu menurun dalam 7 bulan beruntun. Hal ini sudah bisa memberikan gambaran tipisnya pasokan falas di dalam negeri, padahal seharusnya bisa meningkat sebab neraca perdagangan terus mencetak surplus. Selain itu, para eksportir lebih cenderung menempatkan dolar Amerika Serikat mereka di luar negeri, misalkan Singapura. Pasalnya, suku bunga deposito falas di Singapura lebih tinggi atau menarik ketimbang Indonesia. Kemudian setelah itu kalau kita lihat sini pergerakannya rupiah sudah mulai mereda bahkan sempat rebound hingga menyentuh Rp14.875 per dolar Amerika Serikat pada 2 Februari. Hal ini terjadi seiring adanya sentimen ekspektasi The Fed akan mengurangi sikap hawkishnya atau cooling down mengingat inflasi Amerika Serikat telah mencapai puncaknya. Belum lagi didukung dengan inflasi di Indonesia yang semakin menurun seiring dengan sehingga daya beli masyarakat tentunya akan semakin menguat yang diharapkan ini bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada 10 Maret 2023 rupiah kembali melemah menjadi 15.445 per dolar seiring dengan adanya sentimen nada atau tone The Fed bakal hawkish ke depannya. Hal inilah yang membuat yield US Treasury meningkat dan memberikan dampak terhadap pasar keuangan Indonesia, terutama ke pasar obligasi pemerintah, sehingga menyebabkan capital outflow di SBN. Nah, pada 6 hingga 9 Maret 2023 tercatat investasi asing yang kabur dari pasar surat berharga negara atau SBN mencapai 3,03 triliun rupiah. Kita lihat lagi pergerakan rupiah, setelah itu rupiah kembali menguat dan semakin menunjukkan tajinya ke level 14.665 per dolar Amerika Serikat pada 28 April. Bisa dikatakan so far secara year to date ini adalah level tertinggi rupiah. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang lebih rendah dari ekspektasi saat itu membuat dolar Amerika Serikat kesulitan bangkit. Selain itu adanya isu utang Amerika Serikat juga menjadi salah satu penekan dolar Amerika Serikat. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan per 31 Maret utang Amerika Serikat menembus 31,45 triliun dolar dan diperparah dengan adanya ancaman anggaran belanja yang diperkirakan akan habis. Kita lihat lagi sejak Mei, kalau kita lihat di sini ini sudah mulai menunjukkan tren pelemahan hingga mendekati level tertinggi di awal tahun ini seiring sikap The Fed yang hawkish dengan beberapa kali masih menaikkan suku bunga acuannya tahun ini dan mengindikasikan higher for longer sehingga memicu capital outflow demi mencapai target di 2%. Di sisi lain, Bank Indonesia yang telah agresif meningkatkan suku bunga di tahun lalu menjadikan tahun ini menjadi relatif lebih netral dengan mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Tentunya kebijakan tersebut menjadikan selisih atau gap
antara suku bunga acuan Bank Indonesia dengan suku bunga acuan Amerika Serikat semakin menipis. Mata uang dolar Amerika Serikat yang juga terus terapresiasi menyebabkan terjadinya dana asing keluar dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia, di mana investor cenderung mengamankan dananya dari ketidakpastian mata uang serta mencari tempat berinvestasi yang relatif lebih menguntungkan. Nah, nilai tukar rupiah mulai melemah menjelang akhir Juni kalau kita lihat di sini trennya, dan sampai dengan Juli 2023 bahkan menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini terjadi karena ekspektasi tadi kenaikan suku bunga menguat, dan saat itu The Fed memang pada akhirnya menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada akhir Juli. Dan hingga saat ini mata uang Garuda pun masih betah di level 15 ribuan per dolar Amerika Serikat, bahkan saat ini semakin mendekati level Rp15.700 per dolar Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang semakin kencang setelah data menunjukkan kalau ternyata pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih kencang. Nah, kalau dilihat pergerakan rupiah sepanjang 2023 secara bulanan, rupiah ini hanya menguat 4 kali, yaitu pada Februari, Maret, Mei, Juni. Selebihnya rupiah tumbang, dan pada Agustus lalu mata uang Garuda ini bahkan ambles sampai 1,49% dalam sebulan. Kita akan lihat di slide berikutnya. Bank Indonesia ini terus mengeluarkan senjata ampuh untuk menghadang pelemahan rupiah yang berlanjut, di antaranya yaitu triple intervention. Hal ini mencakup intervensi pasar spot dan di NDF yang tetap dilakukan untuk menenangkan pasar, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia masih melihat fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam 7 kuartal beruntun. Padahal negara-negara lain mulai mengalami tekanan. Hal ini menjadi salah satu kepercayaan bagi Bank Indonesia terhadap pergerakan stabilitas nilai tukar. Selain itu, pemerintah juga telah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sumber daya alam atau SDA yang berlaku efektif 1 Agustus 2023 lalu. Ini termasuk dengan mewajibkan adanya periode penyimpan yaitu 3 bulan dan batas $250.000 Amerika Serikat dengan minimal jumlah yang ditempatkan di sistem keuangan domestik yaitu 30% dari total nilai ekspor. Dengan demikian, likuiditas dolar di tanah air dapat terjaga dengan baik untuk menopang stabilitas nilai tukar. Selanjutnya, dalam rangka menerapkan operasi moneter yang maksimal, Bank Indonesia menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dengan SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Instrumen ini adalah tambahan dari sederet senjata yang dibuat Bank Indonesia untuk menjaga kekuatan rupiah, terutama dari gempuran dolar Amerika Serikat. Nah, SRBI ini mulai diimplementasikan pada 15 September lalu. Nah, kelebihan SRBI ini yaitu karena bersifat traded atau dapat diperdagangkan, sehingga dapat memperdalam pasar uang. Nanti akhirnya akan ada supply demand di pasar uang untuk tenor 6, 9, dan juga 12 bulan dengan fokus pada remaining maturity. Nah, SRBI dilakukan demi bisa memperdalam pasar falas dan bisa mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kita harapkan bersama semoga berbagai senjata yang dikeluarkan Bank Indonesia ini bisa mendorong peluang penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang akan sangat bergantung pada The Fed dalam meredakan laju inflasi.